Salam Bapak Ibu sekalian, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, pelajaran firman Tuhan membuat kita semakin dikuatkan. Ya. Saudara, hari-hari ini semakin banyak hal yang kita alami. Saya melihat di data penyakit COVID itu hampir 500 per hari bertambah ya. Saudaraku, padahal sudah lama berjalan justru makin meningkat. Hari ini saya lihat 17.500 lebih. Saudara, bukan main-main ya, kondisi ini ya. Segala upaya telah dilakukan. Ekonomi mulai sulit. Sehingga saudaraku, beberapa negara sudah mulai berkata kita longgarkan. Karena apa? Kalau ekonomi terus hancur, maka akhirnya juga mati juga semua orang. Bahkan hutang terus dan makin gawat. Ditakutkan saudaraku, bahkan diprediksi 2021 itu seluruh makanan dan konsumsi akan sulit. Oleh karena itu pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Apa yang diperlukan dipelajari? Tema kita lah, hiduplah dalam kasih. Sebab kasihlah yang bisa menjawab kebutuhan kita. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita berdoa lebih dulu. Bapa Sorgawi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, nyatakan isi hatimu, ajari kami agar kami diberi kekuatan menjadi garam dan terang di tengah-tengah kondisi hari ini. Kami percaya hanya Engkaulah kekuatan kami. Firman-Mu berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus adalah kasih. Saat itu kami merindu supaya Engkaulah hidup dan menguasai gereja orang percaya di tengah-tengah republik ini. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, saat ini hidup sangat sulit. Saudaraku, diperlukan saling menolong dan mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya melihat teman-teman saya di Medan, beberapa tempat, sampai saudaraku membuat pintu gerbangnya dibuat gantungan, dibuat rak, disediakan ada nasi bungkus, ada saudaraku beras. Kenapa? Juga kita berikan di mana-mana. Kenapa? Kita melihat harus dengan aktif menolong mereka. Tapi dituliskan juga kayak teman-teman saya di Jogja, ambillah seperlunya. Kenapa saudaraku? Kalau kita ada hal yang salah, kemarin saya lihat di koran, karena salah pengumuman ada pasar murah sampai gedung serbaguna di Medan sana jalan Pancing itu sangat penuh orang. Karena begitu banyak masalah. Selain kasih perlu hikmat, saudara. Oleh karena itu, saudaraku, mari kasih itu. Tetapi saudaraku, masih ada yang tega menggunakan yang bukan haknya itu dengan cara menyalurkan sumbangan tidak pada cara yang tepat. Ini tanda akhir zaman di mana kasih telah suam, semakin suam. Mari, tetapi sebagai orang yang telah ditebus Kristus, tidaklah demikian seharusnya. Kita harus bangun suasana kasih surgawi. Hidup dalam kegelapan membuat seorang sulit empati dan memahami penderitaan dan kebutuhan orang lain. Kita lihat masyarakat yang suka merusak fasilitas umum. Itu awalnya ketika belum kenal Tuhan, tapi jika Kristus telah masuk hidupnya, maka seorang itu akan berubah. Kenapa? Kristus yang bisa mengubah. Amsal 10:12 berkata, demikian firman Tuhan, Amsal 10:12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, saya ingat, sebelum dalam Kristus, saya dan teman-teman sekampung suka melempari kendaraan yang lewat daerah kami, mencuri buah-buahan milik orang lain, merasa bangga bila bisa menang terhadap orang lain. Tetapi setelah lahir baru semua berubah. Peka terhadap perasaan berdosa, mengasihi orang lain, dan berharap orang bisa diselamatkan mendengarkan Injil. Kenapa? Karena hanya kasih Kristus yang bisa mengubah keadaan. Ketika orang mengubah, menerima Yesus sebagai juru selamat, hatinya akan berubah. Karena hatinya akan menyerupai Kristus. Amsal 17:9 berkata, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Saudara, ketika orang saudara tidak dalam Tuhan, maka dia suka akan perpecahan, suka provokatif. Itu sebabnya ketika kita lihat orang-orang yang mencoba memecah belah di bangsa ini, kita harus mengasihi dia dan kita akan kasih kepadanya. Seringkali kita nggak begitu, kita justru mengecam dan memprovokasi dan timbul perpecahan, perdebatan. Kehidupan menjadi berubah. Yang dulunya suka provokator, sekarang rindu meninggalkan dosa, mengejar kasih dan beritakan kabar baik karena Kristus yang masuk dalam hidup. Saya pribadi, saudaraku, kadang-kadang saya menangis ketika melihat kesaksian bagaimana orang yang hari-hari ini mengalami masalah karena kekurangan ekonomi. Karena apa? Saya tahu itu karena kasih, karena Roh Kudus yang bekerja.
1 Petrus 4:8 berkata, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudaraku, kasih itu harus kita hidupkan. Kehidupan yang baru dalam Kristus membuat kasih agape semakin besar mengalir dalam hidup kita. Kasih Kristus mendorong kita melayani orang-orang yang belum mengenal Kristus. UPG, Honest People Group. Orang yang terhilang, mereka yang hidup dalam okultisme dan kegelapan, jika menutupi banyak pelanggaran. Hal ini dapat digambarkan dalam cerita Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37, demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 30 sampai 37, kita baca. Jawab Yesus adalah seorang yang turun di Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ini bercerita tentang orang yang punya masalah dirampok dan mengalami masalah yang berat. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Kebetulan ada seorang imam turun dari jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Imam ini melewati kenapa? Dia berpikir, yang penting tugasku di gereja. Karena dia berpikir tugas agamawi itu yang paling penting. Maka dia melewati. Yang kedua, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dan berseberang jalan. Karena orang Lewi sini berpikir jabatan dan keturunan. Kedua-duanya ingin agamawi. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu, agamawi enggak menyelamatkan orang-orang yang menderita. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus berikutnya? Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu tergerak hati oleh belas kasihan, ia pergi kepada lalu membuat luka-lukanya. Sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya menyerahkan 2 dinar kepada milik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudaraku, dia justru turun merawat. Saudara, kemudian apa? Memberikan tunggangannya untuk dinaiki dan dia berjalan. Saudara, itulah kasih. Kasih itu perlu pengorbanan. Saudara, semua orang rasanya untuk memberi saat ini dia berat. Kenapa? Kalau kita berpikir ke depan, nanti bagaimana saya? Tapi saudara, percayalah, ketika kita belajar mengasihi dan menabur, Tuhan akan memberikan tuaian yang luar biasa. Ini yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik. Walaupun sebenarnya secara tradisi, di antara mereka dengan yang ditolong itu adalah ada satu tirai, ada satu pembatas. Saudara, hari-hari ini kita perlu belajar bagaimana seandainya yang mengalami masalah itu adalah orang yang mungkin menurut kita adalah orang yang menganiaya kita, orang yang tidak membenci kita, pernah menyakiti kita. Tapi hari ini saya mau katakan kepadamu, kasih yang diperlukan. Sehingga kemudian dia bertanya kepada mereka, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dan orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Hari ini juga mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara yang terkasih. Kalau kita ingin menjadi orang pengikut Kristus, lakukan itu, kasih semua orang. Jangan melihat, oh kemarin dia begini, kemarin dia begitu. Ini saatnya kasih itu akan mengalir, saudara. Orang di dalam Tuhan diminta melakukan kasih yang sejati. Bahkan dikatakan, tanpa kasih semuanya sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1-3 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada aku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat ke-8, kasih tidak bertuduhan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, teologi baik, pengajaran baik, iman baik, pengorbanan kita dalam menjangkau jiwa baik. Tapi saudaraku, tanpa kita lakukan dalam kasih, jangan-jangan menjadi pencitraan, menjadi agamawi, menjadi sesuatu yang membuat saudaraku Tuhan tidak dimuliakan. Oleh karena itu, kasihlah. Saya percaya orang Batak dimenangkan karena kasih yang mengalir dari keluarga Munson dan Leman, karena kasih dari No Manson yang mau menangkan. Saudaraku, pulau-pulau yang terpencil dimenangkan.
Saudara, itu yang penting kita lakukan hari inilah kasih. Kita ingin membawa Indonesia ke dalam perubahan yang Tuhan inginkan. Sadarilah, hanya kasih yang tetap dan tidak bersudahan. Hidup dalam kasih itu harus terus bertumbuh, semakin dewasa dan sempurna. Dan menerima kasih Tuhan dalam bentuk keselamatan. Mulai dari mengasihi tubuh kehidupan kita dengan melihara tubuh, jiwa, dan roh kita semakin sempurna. Kemudian mengasihi sama agar diselamatkan. Dan kemudian mengasihi semua orang, termasuk yang musuhi dan menyakiti kita. Saudaraku, ini penting. Kita belajar. Tapi memang ayat 11 dikatakan, untuk sampai kepada kasih itu kita perlu belajar. Ayat 11, 1 Korintus 13 ayat 11 katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, kita harus bertumbuh dalam kasih agape. Kekanak-kanakan ditinggalkan. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang dunia? Oleh karena itu dilanjutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, kasih perlu mengalir dalam hidup kita. Kita tidak terfokus kepada kesalahan orang. Kita tidak terfokus kepada kebencian dan sakit hati. Berdoalah buat diri kita. Berdoalah buat kita masing-masing. Apa kita masih dalam kasih? Atau saudaraku hanya mengandalkan pengetahuan, ada mengandalkan pengertian kita sendiri? Saudaraku, firman Tuhan mengajar kepada kita, janganlah engkau mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala jalan, maka dia akan luruskan jalan. Jadi kesimpulannya, saat kita hidup dunia ini, yang perlu terus bertumbuh semakin besarlah kasih Kristus dalam hidup kita. Saat pandemi ini, hal utama yang sangat diperlukanlah kasih Kristus, agar dunia dan isinya dapat diselamatkan. Saya merasakan, saudaraku, saat-saat seperti diperlukan kasih Tuhan, sehingga kita bisa membangun komunitas, baik lintas agama, lintas suku, lintas usia, lintas daerah. Rasanya kita akan merasakan sesuatu yang berbeda, dan kita bisa membuat rencana besar bagi Tuhan atas bangsa kita kalau kita hidup dalam kasih. Saya berdoa, saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini akan mengerti. Hari-hari ini perlukanlah kasih. Saudara, tinggalkan cara hidup yang lama. Saudaraku, dengan kasih kita akan belajar untuk memberkati orang dengan cara yang sesuai. Dengan proses berikutnya sesudah pandemi ini akan terjadi banyak perubahan. Cara belajar, cara berbisnis, cara mengasihi, cara mengajar, cara duduk. Saudaraku, bahkan cara untuk berpariwisata pun akan berubah. Tanpa kasih, kita tidak akan memahami perubahan. Sebab kasih Kristus akan membuat kita semakin berubah. Kita akan mengerti Kristus kita penuh dengan pengertian. Saudaraku, ini hal yang penting bagi kita. Saya berdoa supaya yang mendengar firman Tuhan ini hidup dalam kasih, meninggalkan cara hidup kanak-kanak yang lama, dan mulai hidup dalam kasih Kristus yang sempurna. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari kami perlu hidup dalam kasih-Mu. Sering Tuhan dalam hidup kami menerapkan kasih hanya sekedar kasih yang selalu ingin balasan, kasih yang eros, kasih yang hanya Tuhan kepada teman-teman kami. Tapi hari ini Kau mengajar kami, sebab yang tertinggilah kasih, di mana kasih kami mencakup semua hal, dan kami rindu Tuhan, kami hidup dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu diperlukan bagi negeri kami, supaya Tuhan negeri ini berubah. Ada kerjasama yang baik, ada saling memahami satu dengan yang lainnya, sehingga Tuhan, kasih-Mu yang besar, di mana Engkaulah Immanuel menyertai kami. Dan Engkau berkata, Engkau tidak menginginkan satu orang binasa, tapi melainkan perlu hidup yang kekal. Engkau menginginkan bukan Tuhan kehancuran, tapi Engkau berkata, Yesus datang untuk berhidup dalam kelimpahan. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya mendengar firman Tuhan ini, Tuhan, tumbuh kasih, tumbuh pengertian, dan ambil bagian dalam kasih yang besar untuk Tuhan membawa kesejahteraan bagi kota dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin.